Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, puji Tuhan, Bapak semua diberkati Tuhan. Sabtu malam hari ini sudah tanggal 28 Maret 2026. Merupakan Sabtu yang terakhir, besok minggu yang terakhir. Karena minggu depan adalah bulan April. Dan minggu depan kita memasuki suasana 2000 tahun yang lalu. Yesus mati di atas kayu salib, menebus dosa kita. Dan hari Minggu kita bisa memperingati hari Paskah kebangkitan dari Yesus. Waktu begitu cepat, waktu berjalan terus tanpa terasa. Kita memasuki di bulan yang ketiga, nanti bulan yang keempat minggu depan. Berarti makin mendekati kedatangan Tuhan Yesus. Tuh mari, biar Bapak Ibu menjadikan diri seperti 5 gadis yang bijaksana, sama-sama menanti kedatangan Tuhan. Biar Roh Kudus tuntun hidup kita. Roh Kudus memberikan kekuatan buat kita untuk tetap tegak berdiri atas kebenaran firman Tuhan. Karena kita mau baca firman Tuhan pada malam hari ini. Injil Lukas pasal 3 ayat 12 sampai 20 saya itu dikatakan, Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nanti saya mau bahas. Supaya Bapak Ibu bersama saya penuh dengan Roh Kudus, diberikan kekuatan supaya kita tahan menghadapi apapun masalah pergumulan dalam hidup. Roh Kudus kan mengajar kita, mengingatkan kita untuk kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat, kami akan pujian ini. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan, amin, haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan, amin, haleluya. Biar ribut keras datang, ku mau tetap setia sampai selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan, amin, haleluya. Tertulis dalam kitab Nabi Zakaria pasal 4 ayat 6b. Demikianlah firman Tuhan bunyinya, bukan dengan keperkasan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Kuatkanlah Bapa Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus kan menyertai kita. Ya Tuhan, punyakanlah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan pula kekuatan dan kejayaan, dalam tangan pula kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus, yang sangat mencintai Bapa. Amin, haleluya. Bapa, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Sebentar malam hari ini kami membaca firman Tuhan.
Ampunilah semua dosa. Terima kasih Bapa. Dipercaya kau hadir malam hari Bapa, berfirman Bapa. Kusiapkan hati kami untuk selalu firman Tuhan, supaya kami merenungkan firman-Mu, dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak yang taat, menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga kami menjadi serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih Tuhan Yesus, dan selamat malam. Waktu begitu cepat Bapak Ibu, tanpa terasa kita sudah Sabtu malam ini, sudah di tanggal 28 Maret. Sabtu yang terakhir, besok minggu yang terakhir di bulan Maret. Waktu berjalan terus. Bapak Ibu harus sadar ya, melalui firman-firman yang selalu disampaikan, supaya kita makin dewasa, mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Makin hari makin dekat kedatangan Tuhan. Sebab logiknya pasti Tuhan itu tidak berubah-berubah Bapak Ibu. Ya, dalam Ibrani 13 ayat 8, Yesus tidak pernah berubah. Jadi artinya pasti pendirian Yesus konsisten. Jadi artinya maksud saya, Tuhan pasti sudah menentukan rencana yang matang kapan waktunya Yesus akan datang. Ya, fix date itu. Seperti dalam kitab Wahyu ada 7 sangkakala, 7 meterai, 7 tanah. Itu pasti harinya akan diterapkan, dan kedatangan Yesus akan tiba pada saat yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Berarti kalau sudah fix date, fix time, sudah tetap. Kita nih waktu kan berjalan terus nih. Seperti saya katakan nanti minggu depan ya, itu kita gerakan Jumat Agung, dan minggu tanggal 5 April Paskah itu sudah tetapkan itu. Ya, saya di Jember ya, sudah ditetapkan itu. Itu pasti terjadi. Kita akan melaksanakan ibadah Jumat Agung, Minggu Paskah. Nah, sekarang Sabtu malam. Berarti kalau kita waktu berjalan terus, kan berjalan nih. Makin hari makin mendekati besoknya Minggu, Senin, Selasa, makin mendekati hari hanya ada Jumat Agung. Berarti demikian pula logikanya. Nanti akan terjadi kedatangan Tuhan pasti. Itu mari mempersiapkan diri. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Tadi katakan dalam Sakaria pasal 4 ayat 6. Firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan keperkasaan dan bukan kekuatan, melainkan rohku, firman Tuhan semesta. Jadi bukan kekuatan apapun kita menghadapi dunia yang gelap ini sudah. Tapi dengan kekuatan Roh Kudus kita mampu bertahan sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Jadi jelas kita minta Roh Kudus. Kata firman Tuhan di dalam Yohanes 14 juga, Roh Kudus akan memberikan kekuatan buat kita. Roh Kudus penolong buat kita. Dan Roh Kudus akan mengajar kita, mengingatkan kita untuk kita berjalan di dalam firman Tuhan. Ini saya mau baca. Roh Kudus ayat 16 ya, dia sebagai penolong. Dikata, aku akan minta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ia menyertai kamu, ini Roh Kudus. Dan ayat 26, tapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus akan mengajar kita, mengingatkan, berarti supaya kita taat kepada firman Tuhan. Sesuai dengan tadi Sakaria 4 ayat 6. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan Roh Kudus. Mari kita baca firman Tuhan. Lukas pasal 3 ayat 12 sampai 20, demikian firman Tuhan. Ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apa yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Lihat ini saudara. Yohanes Pembaptis diutus sama Tuhan untuk lakukan terobosan baru. Apa yang diajarkan? Karena sebentar Yesus akan lahir. Jadi Yohanes Pembaptis ini lebih tua, sekitar 6 bulanan ya. Itu tidak banyak. Jadi Yohanes Pembaptis diutus Tuhan untuk lakukan terobosan. Seperti tadi firman Tuhan yang kemarin saya katakan, Lukas pasal 3 ayat yang keempat. Ada suara yang berseru di padang gurun, persiapkan jalan Tuhan, luruskan jalan baginya. Ini salah satunya karena apa saudara? Pemungut cukai itu ya, mengambil pajak saudara. Seringkali dia memeras, mengintimidasi ya, menagih pajak Yahudi, karena ini kerajaan Romawi saudara ya. Kaisar Romawi. Karena Yahudi waktu zaman Yesus di bawah kekuasaan Kaisar Romawi. Jadi orang Yahudi harus bayar pajak-pajak ya untuk kepada Kaisar Romawi ya, kekuasaan Romawi.
Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan. Karena ini cukai itu ganas, saudara. Kalau sudah nagih cukai, kalau tidak memenuhi, wah dipukul, masuk penjara, saudara. Pokoknya disiksa, intimidasi. Maka supaya bertobat. Makanya mereka tanya kepada Yohanes Pembaptis supaya mereka bertobat. Jangan, termasuk ayat 14. Dan prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Nah, jelas ini jangan memeras, karena mereka tuh selalu menagih dengan tekanan-tekanan, saudara, kepada bangsa Yahudi untuk bayar pajak. Demikian sampai saat ini. Banyak orang seringkali memeras dengan tekanan. Pokoknya manusia itu banyak jahat, saudara. Banyak datar kepada firman. Tapi bagi Bapak Ibu, mari kita mau belajar. Jangan pernah meneras orang, neken-neken orang, jangan ya. Jangan, yang penting jangan punya hati jahat. Tapi mari kita sebagai anak Tuhan harus punya hati kasih. Itu penting. Ya, saya praktikkan dalam diri saya. Saya memiliki hati kasih sungguh. Ya, tidak boleh saudara punya hati jahat, karena suatu hari apa yang saudara kerjakan itu nanti dituntut sama Tuhan. Lihat ini nanti berikutnya ya. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Ya betul. Ya, kenapa? Yohanes mengajar untuk jalan Tuhan, berjalan di jalan yang lurus. Ya, karena diutus sama Tuhan. Ya, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dan air, tapi yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasihnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Lihat ini. Yohanes Pembaptis sudah ngaku ya, bukan aku, tapi akan datang. Yohanes Pembaptis hanya mampu membaptis dengan air. Seperti saya sebagai hamba Tuhan membaptiskan jemaat dengan air. Sebentar lagi saya juga ada pelayanan ya, untuk membaptiskan seorang dengan baptisan. Itu baptis dengan air. Tapi Yohanes Pembaptis katakan, nanti ada seorang akan membaptis kamu dengan apa? Dengan Roh Kudus dan dengan api. Dan Yohanes begitu rendah hati. Dia bilang, membuka tali kasutnya aku tidak layak. Jadi memang tradisi Yahudi kalau tali kasut itu pekerjaan yang hina. So. Pekerjaan hina aja dia nggak layak. Berarti dia begitu rendah hati. Dia menghormati, dia tahu siapa Yesus. Karena dia adalah raja di atas segala raja. Dan ternyata Yohanes Pembaptis berkata, Yesus nanti ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Roh Kudus seperti yang saya tadi sampaikan. Roh Kudus sebagai penghibur, penolong kita. Roh Tuhan, Roh Yesus, Roh Bapa, Roh dari surga. Dengan api bicara dua arti. Api secara vertikal, penyucian. Kita disucikan. Dan api secara horizontal nanti ada penghukuman, penghakiman. Itu Yesus nanti akan menghakimi. Dan Yesus akan menguduskan kita dengan kuasa Roh Kudus. Ya, untuk itu mari Bapak Ibu menjelang kedatangan sudah tidak lama lagi. Bapak Ibu bersama saya minta kekuatan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus akan menuntun kita hidup di dalam kekudusan. Dengan api nanti dibentuk sama Tuhan. Roh Kudus akan menyucikan hidup kita. Dan bagi Bapak Ibu yang sungguh sama Tuhan, nanti lolos dari penghakiman. Seperti dalam Roma 8 ayat 1. Tidak ada penghukuman bagi orang di dalam Kristus. Yang ada Roh Kudus lolos. Tapi bagi mereka yang tidak hidup di dalam Roh Kudus, yang tidak taat kepada firman Tuhan, orang fasik atau orang Kristen KTP, bisa nanti diproses dengan api penghakiman. Nanti sudah. Ya, menjelang kedatangan Tuhan sudah tidak lama akan terjadi masa-masa yang sukar. Seperti peristiwa saat ini terjadi peperangan yang belum berhenti. Kemungkinan besar banyak negara-negara sudah mulai kesulitan minyak. Harga bisa naik. BBM segala macam. Kesulitan-kesulitan bisa terjadi. Itu mari dari saat ini kita lebih dekat dengan Tuhan. Lebih cinta Tuhan. Ayat 17. Alat penampi sudah di tangannya. Untuk membersihkan tempat pengirikannya. Dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tapi debu jerami itu akan dibakar dalam api yang tidak tercoba ini. Sudah nubuatan Yohanes Pembaptis. Sudah ditampi dalam Tuhan, nanti diproses. Apakah Bapak Ibu menjadi gandum atau menjadi debu jerami? Ada kambing, ada domba. Dibentuk sama Tuhan. Tapi mari Bapak Ibu bersama saya. Kita dikuasai, dipimpin Roh Kudus dan firman. Sehingga kita nanti menjadi gandum-gandum. Bukan menjadi abu jerami. Yang nanti abu jerami akan dibakar. Tapi gandum
masuk ke dalam lumbung, masuk di dalam kerajaan surga, kekal selama bersama Yesus. Mari, berarti firman Allah begitu tajam. Firman Allah membangun hidup kita, supaya hari demi hari kita dibentuk menjadi serupa dengan Tuhan. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Ini coba Yohanes Pembaptis dipakai Tuhan. Apa yang disampaikan benar sekali. Ini buat Bapak Ibu bersama saya. Mari, ini firman Allah. Supaya kita tidak boleh punya hati jahat, memeras orang. Jangan. Lebih bagus Bapak Ibu kita diberkati, memberkati orang lain. Supaya kita diberkati sama Tuhan. Supaya kita dibentuk oleh kuasa Roh Kudus. Karena nanti Roh Kudus ada api penyucian, tapi juga ada api penghakiman, saudara. Roh Kudus kan tuntun Bapak Ibu bersama saya, supaya kita menjadi gandum-gandum Tuhan yang siap masuk ke lumbung. Bukan abu jerami yang dibakar. Tidak. Tapi kita dibentuk menjadi domba-dombanya Kristus. Ayat 19. Akan tapi setelah ia menegur Raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Ini ceritanya ada nanti, saudara ya. Bahwa Raja Herodes ini jahat, saudara ya. Ya, bahwa Herodias itu istri daripada Herodes II, saudara. Saudara tirinya dari Herodes. Ini Herodes yang jahat ini, Herodes Antipas. Ya, Raja Herodes Antipas mengambil Herodias sebagai istri. Padahal Herodes itu adalah istri dari Herodes II, saudara tirinya. Karena ceritanya dari Herodes, Raja Herodes Agung. Ya, jadi ini sebetulnya ponakannya sendiri, saudara. Ya, itu saya nggak bahas seperti ini, cuma saya singkat saja bahwa Yohanes Pembaptis menegur tidak boleh itu Herodes Antipas mengambil Herodes Antipas. Inilah manusia, saudara. Mentang-mentang Herodes Antipas punya kekuasaan dia sebagai raja. Herodias juga salah, saudara. Herodias ini sudah punya suami, belum mati, tidak mati, saudara. Dari aturan memang tidak boleh kan? Berarti kan berzina nih. Tidak ikuti firman Tuhan. Ditegur oleh Yohanes Pembaptis. Tapi marah itu, Herodias marah. Herodes Antipas juga nggak suka, saudara, ditegur begitu. Nah, nanti ada ceritanya secara khusus ya, karena anaknya tuh Salome. Akhirnya dia minta pada waktu ulang tahunnya kan. Akhirnya dia bunuh kan. Nah, nanti kita akan suatu hari kita akan baca nanti dalam Injil Lukas ini ada. Yang penting di sini mari kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan punya niat jahat seperti tadi. Jangan memberi pemerasan, tapi harus memberi dengan cinta kasih. Dan kita minta Roh Kudus akan tuntun kita, supaya Roh Kudus akan menyucikan kita. Ada api penyucian. Jangan sampai seperti orang fasik nanti, api penghakiman. Hidup kita tidak layak. Dan ketiga, mari kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, supaya kita menjadi gandum pilihan Tuhan, masuk di dalam lumbung, masuk di dalam kerajaan sorga. Jangan sampai menjadi kambing atau menjadi debu jerami akan dibakar dalam api. Tidak. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu bersama saya jadi domba-domba Kristus, menjadi gandum-gandumnya Tuhan, masuk ke dalam lumbung, masuk di dalam kerajaan kekal surga buat selama-lamanya. Dan Roh Kudus memberikan kekuatan, kemampuan buat kita untuk tetap tegak berdiri atas kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan, amin, haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan, amin, haleluya. Hari ribut keras datang, Ku mau tetap setia selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan Yesus. Roh Kudus akan tuntun kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang
dunia. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu selamat malam. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Biar hidup kita nomor satu dibentuk sama Tuhan, memiliki kasih, bukan jahat. Dan yang kedua, biar Roh Kudus berkuasa dalam kehidupan kita, supaya nanti kita makin hari makin disucikan api penyucian. Dan yang ketiga, kita dibentuk sama Tuhan menjadi gandumnya Tuhan, dombanya Kristus, supaya masuk ke dalam lumbung kerajaan surga buat selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya dalam penyertaan yang sempurna bersama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan.